Menjadi perihal yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah profesionalitas seorang pengajar atau guru. Di sini kita akan membacanya atau melihatnya dari pandangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Mari kita diskusikan. Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana seorang guru, seorang pengajar dalam kacamata Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah sangat umum dan sudah kita banyak ketahui. Nama beliau secara lengkapnya yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tusia. Beliau seorang cendekiawan atau intelektual muslim. Beliau banyak melontarkan gambaran-gambaran atau tulisan-tulisan yang kuat pada filosofi, tasawufnya, fikihnya, sehingga beliau adalah tokoh yang terkenal di barat, menjadi tokoh teolog muslim pun juga filosof. Ketokohan beliau terasa pada abad pertengahan. Nah, di salah dari gambaran beliau sebagai tokoh Islam, kita ingin melihat apa hal-hal yang menjadi penjelasan atau nilai profesionalitas seorang guru. Nah, di sini saya menemukan sekitar 8 hal yang harus ada pada seorang guru. Yang pertama, seorang guru menurut Imam Ghazali itu harus memang ahli dalam bidangnya. Artinya seorang guru mengajarkan atas ilmu itu tidak diartikan dia mengajar segala mata pelajaran, tapi spesifikasi, misalnya guru matematik, dia hanya matematik. Kalau dia itu memang guru agama, ya sudah guru agama. Mungkin bahasa Imam Ghazali akan mengatakan sesuai dengan hadis Nabi, idza wusita al-amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'a, sehingga timbul kerusakan atas pemahaman bidang ilmu itu karena bukan pada ahlinya. Tidak bisa dikatakan pemandangan atau melihat itu dikatakan ahli, kan. Maka keahlian itu yang dituntut oleh seorang guru, tidak semena hanya gelar sarjana, kan, atau magister. Itu poin pertama atas Ghazali melihat seorang guru. Yang nomor 2, guru itu harus mempunyai prinsip no money oriented, tidak orientasi uang. Dia dalam mengajar, dia dalam menyebarkan atas ilmu yang dia ketahui, itu tidak dikatakan sedikit-sedikit berapa nominal per jamnya, berapa yang dia bayar dan dia terima setiap bulannya. Enggak. Seorang guru itu memang memberikan dedikasi atau memberikan segala apa yang dia miliknya pada murid. Maka nilai atas keikhlasan akan tumbuh dan akan terpatri dan jelas pada pribadi guru, sehingga kelihatan guru akan sangat memberikan pengaruh karena unsur ikhlas akan terasa, dan ilmu itu memang murni dan sangat suci, kan. Itu menjadi gambaran atas jangan sampai ada money oriented pada seorang guru. Dan selanjutnya Imam Ghazali di poin yang nomor 3, seorang guru itu menjadi mentor atau menjadi pendamping atas muridnya. Tidak diartikan hanya mengajar, tapi mentor, mendampingi, menjadi koleganya istilahnya, saling memberikan pengaruh. Artinya guru itu tidak hanya mengajar, tapi mengabdi. Pengabdian dia adalah menjadi mentor. Misalnya ketika murid tidak paham atau murid memang tidak mampu dalam satu hal, maka
pendampingan itu harus sangat intens dan sangat kuat dari Imam Ghazali. Makna ini kan semacam pada nilai mursyid ada irsyad, ada penunjukan, ada mentor, pendampingan dia, semacam ada nilai itu kan. Karena murid kan kalau kita bahasakan asal katanya dari bahasa Arab kan, murid orang yang berkeinginan, maka ada mursyid. Filosofi murid itu jangan dirubah ya, karena kalau sudah peserta didik itu terasa sangat guru itu hanya menjadi pengisi suara atau kegiatan di kelas, bukan malah menunjukkan atau menjadi mentor, pendamping. Selanjutnya pada poin keempat, Imam Ghazali mengharuskan atas guru itu mengajar dengan simpatik, harus dengan rasa kasih sayang, harus memahami bagaimana kondisi seorang murid. Artinya guru itu tidak hanya keinginan pribadi dia, ada hal yang harus dipahami atas murid, simpatik, kasih sayang, tidak dengan nilai kekerasan. Kekerasan itu kan ada stepnya, ada step-stepnya yang mana tarbiyah dalam segi nilai pendidikannya itu ada skala pertama memberitahukan, terus mengancam, terakhir baru memukul, dalam artian ghairu barrih istilahnya ya, tidak keras tapi memberikan punishment yang merubah pribadi seorang murid. Dan yang nomor 5, guru itu harus menjadi teladan atas muridnya. Guru itu semacam orang yang define oleh seorang murid. Dia meniru apa yang dilakukan seorang guru. Ingat, bahasa yang sering kita dengarkan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi ucapan atas perbuatan keteladanan itu sangat kuat untuk bisa dipengaruhi atau memberikan pengaruh pada murid kan, sehingga keteladanan seorang guru itu menjadi poin yang sangat unggul. Sembari murid itu atau anak itu sangat taat pada orang tua, tapi bukan ucapan tapi perbuatan, maka peniruan menyuntuhkan dari mulai kecil, menyentuh orang dewasa itu sudah naluri seorang anak, sehingga murid juga akan meniru apa yang menjadi perbuatan atau sikap seorang guru kan. Dan selanjutnya Imam Ghazali pada poin yang ke-6, guru harus memahami perbedaan potensi muridnya. Imam Ghazali sangat memahami kan, artinya Imam Ghazali melihat potensi dia, misalnya dalam segi keilmuan, dia potensi pada olahraga, ya udah. Dia potensi pada ilmu agama, dia potensi pada ilmu nanti pada sains, mungkin dia menjadi seorang profesor di wilayah saintifis, atau potensi dia itu kayaknya ke dukun, ya udah dukun aja, wiritan aja. Ada hal-hal yang pemetaan yang kuat oleh Imam Ghazali untuk melihat spesifikasi dari seorang murid. Tidak dikatakan sama kan begitu. Nah, poin yang nomor 7, Imam Ghazali juga memahami, artinya guru itu harus memahami tingkat kemampuan. Satu kelas tingkat kemampuannya pasti berbeda-beda, gak mungkin itu sama semua. Artinya guru itu tidak diartikan mengambil yang rendah loh. Misalnya ada yang pinter gitu ya, terus diartikan udah ambil yang paling dasar biar semua paham, gak bisa. Harus memahami tingkatan, artinya yang murid yang pinter harus dikhususkan, diberikan tempat untuk dia diberikan pelajaran lebih. Yang rendah-rendah mungkin diberikan pekerjaan yang sesuai kapasitasnya, sehingga ada hal yang sangat yang sangat khusus. Sehingga ketakutan dari Imam Ghazali dalam tulisannya, orang yang pandai, yang cerdas itu semakin bodoh, sebab mengikuti teman yang kalau diberikan standarnya selalu turun untuk bisa menyamai rata-rata bodoh.
Wah, ini kan merusak atas segelintir anak yang cerdas, yang pintar. Itu harus sangat kuat, harus ada pengkhususan lebih pada yang punya kemampuan lebih. Jangan disamakan. Nanti kan malah tidak ada apa ya, peningkatan atau kemampuan lebih atas anak-anak yang mempunyai kapabilitas dan kualitas yang hebat seperti itu kan. Dan yang poin ke atau nomor ke-8, guru harus juga mengamalkan atas ilmunya. Jadi ilmu yang ia miliki itu tercover dalam hidupnya, semacam ekspresi atas ilmunya itu ya di pengamalannya. Ada bukti kalau dia itu memang berilmu atau alim. Kalau hanya menjadi bukti hanya pengetahuan secara akal budi tapi tidak di pengaplikasiannya, Imam Ghazali akhirnya mengutip di bukunya itu dengan ayat kabura maktan indai antakul malah taf'alun. Jadi ya keras beliau dengan mengatakan ya kamu harus mengaplikasikan apa yang kamu ucapkan. Yang menjadi hal-hal yang misalnya kamu mengatakan melarang untuk hal-hal yang dilarang oleh agama tapi dia melakukan, akan itu merusak atau tidak ada penjagaan nama atau idealitas dan ideal, maksudnya ideal atas seorang guru kan rusak. Nah, dari pembahasan ini artinya Ghazali sangat konsen pada guru. Guru ini harus juga dikonsepkan sehingga profesionalitas atas seorang guru sehingga menjadi guru yang ideal itu adalah sesuai dengan poin-poin yang sudah sebutkan tadi. Jadi Imam Ghazali menginginkan guru itu tidak hanya pada guru tapi yang guguh dan ditiru, yang bisa ditiru, yang bisa menjadi sebagai wakil atas Rasulullah, yang mana yang ada sifat sidik amanah tabligh fatona. Itu poin-poin yang diinginkan sehingga keinginan atas dunia pendidikan pada tokoh namanya guru yang diinginkan ditokohkan, jangan malah menjadi masalah, menjadi pusat kerusakan. Karena dari situ kan murid-murid orang-orang menjadi orang hebat kan bersumber dari guru itu. Maka di sini teman-teman bisa memahami pemikiran di Imam Ghazali atas bagaimana pendidikan, dunia pendidikan terkhusus pada guru itu mampu bisa dipahami dan dielaborasi dengan mendiskusikannya atau menuliskan atau berkarya dengan yang lainnya. Terima kasih atas telah menonton. Bisa diskusi bagaimana pendidikan, dunia pendidikan dalam kacamata pemikiran tokoh-tokoh Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.